Dan teman-teman di Bela Diri Bersatu juga tolong sampaikan bahwasanya itu tujuannya cuma untuk membongkar editan aja, bukan berarti mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Maksud saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Warna Rega. Salam saudaraan. Jadi di video kali ini aku sudah bersama dengan pelatih aku lagi ya, Kak Eko Yulianto, seperti di video sebelumnya. Jadi kita bakalan membahas dengan Kak Eko ini tentang Master Agus ini telah melakukan klarifikasi Kak. Yeah. Tapi Master Agus ini Kak, kelima tantangan Kak. Tantangan dari faktor MMA atau Bela Diri Bersatu itu dihindari Kak. Tidak ada jawaban dari 5 tantangan seperti golok siluman, lompat 4 meter, handstand 1 jari Kak. Habis itu mukul tembok sampai dindingnya pecah. Nah itu kan belum juga ditanggapi dengan Master Agus Kak. Nah jadi kita bakalan langsung aja Pak. Jadi kita bakalan langsung membahas itu. Menurut kakak Master Agus itu Kak tidak seperti menghindar Bela Diri Bersatu untuk membuktikan 5 itu. Tadi klarifikasinya juga nggak ada. Jadi menurut kakak itu jiwa seorang pendekar seperti itu ada seperti apa menurut kakak kan? Apa jiwa seorang pendekar itu berani kan? Biasanya berani berbuat, berani tanggung jawab. Kalau menurut kakak seperti apa Kak? Ya kalau dari menurut saya pribadi menanggapi permasalahan yang seperti itu tergantung dengan individu orangnya. Jadi kita balik lagi ke konten-konten yang udah dia buat ya. Jadi kalau seandainya memang barang itu memang benar-benar nyata mau mengangkat derajat dan martabat Pancasila, ya silahkanlah dibuktikan kan kayak gitu. Nah, dan saya juga yakin sepenuhnya seperti Master Agus juga mungkin kalau seandainya hal-hal yang seperti itu adalah editan, semuanya adalah editan yang memang betul-betul tidak bisa dia lakukan, pasti ada salah satunya yang bisa dia lakukan secara nyata. Karena kenapa orang udah dapat gelar master ya, kalau seandainya kalau dalam posisi Indonesia khususnya pencaksilat ya, kita tidak pakai nama master ya, Itu biasanya guru besar ya, itu guru besar atau bapak kayak gitu kan. Karena kita pencaksilat itu kan budaya kita, sama seperti karate kan dipanggil senpai. Senpai. Karate kan dipanggilnya senpai. Karena apa? Memang bawaan dari sana manggil karate itu senpai. Nah itu seperti juga perguruan-perguruan lain bahkan memanggil guru itu nama ya disebutan di daerah mereka, di negara mereka. Itu yang mereka kembangkan. Dan seharusnya kita orang Indonesia ya harus bangga dengan sebutan nama-nama Indonesia, kalau menurut saya begitu. Nah, balik lagi ke masalah konten. Kalau seandainya memang porsi itu tidak bisa diungkapkan secara realistis ya, kalau menurut saya pribadi ya disampaikan aja. Tapi kalau bertanya dengan saya, apakah hal-hal tersebut bisa dilakukan apa tidak? Nah, kan itu berbeda. Ya, kalau dari saya pribadi, kalau ada yang bertanya hal-hal yang seperti itu sebenarnya kan bisa dilakukan atau tidak? Ya, seperti yang saya udah jawab sebelumnya, hal-hal itu pasti bisa dilakukan. Walaupun kita tidak bisa melakukan. Tapi kita harus meyakini bahwasanya hal-hal tersebut kecil sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang berkeyakinan tinggi. Itu. Kenapa?
kalau kita tidak meyakini hal-hal tersebut memang betul-betul bisa dilakukan, ini lepas dari konten ya, lepas dari konten dia. Iya, kita pisahkan dulu. Jadi kalau seandainya kita memang betul-betul tidak meyakini hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan, ya kita tidak akan yakin bahwasanya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Itu lebih mustahil lagi. Ya, itu jauh membelah lautan yang besar. Iya, itu. Kita tidak bakal yakin bahwasanya Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Pasti itu. Itu hal yang mustahil, hal yang sangat-sangat mustahil. Tapi ternyata apa? Ya itu faktanya, realnya dalam sejarah tercatat. Dalam sejarah tercatat. Ini bukan mengait-ngaitkan di dalam agama, tidak. Tapi faktanya seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang terdahulu bisa melakukan yang seperti itu. Dan orang-orang yang sekarang yang masih meyakini bahwasanya hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan, mungkin lebih dari yang seperti itu malah. Nah, itu bisa dilakukan, terkhususnya di dalam cabang bela diri pencaksilat. Nah, yang saya takutkan apa? Pada saat orang-orang sudah menganggap hal-hal yang seperti itu remeh, tidak bisa dilakukan, atau apa-apa saja yang diajarkan dengan bela diri pencaksilat yang khususnya di bidang mental spiritual itu adalah hal-hal yang hal-hal yang bodoh, hal-hal yang bohong, hal-hal yang mustahil. Nah, itu jadinya anggapan orang dengan pencaksilat khususnya itu akan berbeda. Itu mohon maaf sebelumnya dengan rekan-rekan, kita di dalam pencaksilat itu ada 4 poin di dalam pencaksilat. 1 adalah seni budaya, kedua adalah bela diri, ketiga adalah prestasi, dan keempat ini ada mental spiritual. Dan juga perlu teman-teman semua ketahui, di dalam pencaksilat itu juga ada terbagi, ada bela diri prestasi dan ada bela diri tradisi. Ini harus mungkin di dalam teman-teman yang di luar dari cabang olahraga pencaksilat tidak mengetahui hal ini. Itu ada bela diri prestasi dan ada bela diri tradisi. Dan biasanya orang-orang yang berkecimpung di dalam bela diri tradisi, hal-hal yang biasa mereka lakukan yang seperti itu. Mungkin tidak nendang siku pilar atau apa kan, tapi saya berkeyakinan ada orang-orang yang mampu seperti itu. Karena apa? Pelajaran di pencaksilat khususnya di bidang mental spiritual ada menyangkut keyakinan di dalam bahwasanya tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini. Itu. Karena apa? Seperti yang sudah saya sampaikan, kekuatan manusia dalam berpikir itu cuma 12%. Kekuatan sesungguhnya ada di dalam alam bawah sadar. Dan apabila alam bawah sadar ini bisa dituangkan ke dalam alam sadar, maka tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini. Itu. PR-nya ya siapa yang mau seperti itu ya harus belajar. Tapi ini terlepas masalah syirik atau tidak. Kita tidak membahas di dalam agama di sini. Kita membahas tentang apakah yang seperti itu bisa dilakukan atau tidak. Itu. Jadi saya sendiri berkeyakinan itu bisa dilakukan. Dan tolong juga karena ini menyangkut pencaksilat. Benar. Master Agus, kalau saya lebih senang memanggilnya Bapak atau Abang. Ya, atau Abang. Bang Agus itu membawa naungan bela diri pencaksilat. Karena ulahnya akhirnya orang menganggap hal-hal yang seperti itu tidak berlaku di dalam dunia ilmiah. Benar. Ya, tidak berlaku di dalam dunia ilmiah. Dan dampaknya apa? Bagaimana dengan perguruan-perguruan lain yang mungkin kita sekarang ini udah mulai orang menjuru ke situ ya. Udah mulai menjuru ke situ. Nah, dampaknya juga apa? Tumbuh kembangnya dunia bela diri pencaksilat ini di mata publik. Karena apa? Kaitannya bela diri pencaksilat dengan mental spiritual itu kental kaitannya. Itu jadi kalau saya pribadi sebagai praktisi bela diri pencaksilat, kalau mungkin ada teman-teman mungkin dia juga praktisi pencaksilat seperti Mas Wardi menganggap barang itu mustahil, tolong Mas Wardi juga di dalam dunia perguruannya
pasti mempunyai hal-hal yang seperti itu. Itu pasti. Dan bisa juga membantu menjelaskan kepada masyarakat, jangan samakan. Nah itu maksud saya, jangan samakan antara orang-orang yang melakukan itu dengan tipu daya dengan orang-orang yang betul-betul real bisa melakukan itu. Walaupun saya tidak bisa melakukan, tapi saya yakin dan percaya ada orang-orang yang mampu melakukannya seperti itu. Itu. Nah jadi untuk rekan-rekan juga di dalam dunia pencaksilat itu, dan ada juga yang namanya selain dari pencaksilat tradisi, pencaksilat prestasi, dan juga ada yang memang orang-orang pencaksilat itu khusus mendalami dunia kebatinan atau dunia di bidang hanya khusus mendalami di dalam mental spiritualnya aja. Nah itu seperti organisasi pelindung kehidupan, pelindung kehidupan, budi suci, kan itu banyak. Nah jadi banyak yang lainnya memang khusus pengolahannya di dalam bidang yang seperti itu. Dan akhirnya apa yang notabene kalau kita sendiri banyak menyebutnya orang-orang yang masuk itu, makanya saya sering bilang kalau masuk ke dalam pencaksilat jangan beranggapan pengen bisa terbang, karena di dalam pencaksilat itu bukan cuma sekedar mengajarkan itu saja, bukan. Kita membuat konten itu, kalau saya pribadi memang betul-betul mencerdaskan orang. Dan juga ibaratnya saya pribadi juga agak jengkel juga sebenarnya pada saat seandainya orang mengatakan bahwasanya ini pembodohan publik, dan nyatanya ada loh orang-orang yang bisa melakukan seperti itu. Dan saya yakin dan percaya. Karena apa? Orang tua saya pribadi, wallahu alam, ya, kalau seandainya apa yang orang tua yang lakukan selama ini terlepas benar atau tidaknya, saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri orang tua saya ditembak dalam jarak 1 meter dengan pistol asli, tidak mempan. Tapi tidak mempan itu bukan berarti tidak sakit, kan kayak gitu. Ya, benar. Nggak mempan itu bukan berarti tidak sakit. Dadanya sudah penuh dengan bekas-bekas mesiu dan sakit, tapi nggak tembus. Itu berarti hal-hal yang seperti itu ya nyata memang betul-betul ada orang praktisi yang memang bisa melakukannya. Itu. Nah jadi ketakutan saya, banyak orang-orang yang beranggapan sudahlah, nggak usah ikut pencaksilat. Pencaksilat itu ada sisi pembodohannya. Orang-orang atraksi di pencaksilat itu cuman sekedar rekayasa, itu sekedar hiburan. Padahal ada orang-orang di pencaksilat yang memang atraksi memang betul-betul real, betul-betul nyata. Itu bukan cuman menjual aksi-aksi yang cuman untuk hebat-hebatan. Itu salah. Banyak, saya yakin perguruan-perguruan di Indonesia ini banyak yang melakukan atraksi itu bukan melalui jalan pintas itu dengan ya cuman mengejar tenarnya aja, tapi memang menggunakan metode-metode yang mereka yakini untuk atraksi mereka itu, yang akhirnya bisa sukses, bisa mengangkat perguruan mereka. Saya yakin. Nah mungkin itu penjelasan saya. Sebenarnya kak kalau menurut kita pribadi kan, dari bela diri bersatu kan, bersatu berarti semua bela diri ya kak. Iya benar. Sebenarnya mereka itu bagus sih kak untuk membongkar, untuk menghilangkan pembodoh publik atau suatu hal yang editan. Tapi caranya mungkin ya kak, caranya yang tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sengaja ya. Ini mohon maaf untuk bela diri bersatu ya, termasuk atlet kita juga. Jadi tanpa tersengaja mereka itu membilangkan kalau hal seperti yang mustahil itu nggak ada. Nah sekarang kan lagi viral kan, itu ini menyangkut juga peguruan dari Mas Wardi juga kan, dari bela diri PSAT juga. Nah dari di sana orang banyak bilang kak kalau PSAT itu pernapasannya juga mempunyai pernapasan yang bagus kan, bisa memecahai gorong-gorong kan. Tapi
karena adanya terjadi konten seperti ini kan yang lagi-lagi viral booming dalam akhirnya orang tidak percaya. Akhirnya orang bilangnya gorong-gorong itu buatan sendiri gitu kan. Memang khusus untuk mudah dipecahkan gitu kan. Nah, ada juga seperti balok letakkan kepala gitu kan. Pecahkan gitu kan. Memang pecahnya itu tidak di tengah-tengah kepala kan, tapi di sebelahnya. Jadi dipikulnya itu jadi trik gitu kan. Jadi seolah-olah pencak silat itu tuh suatu hal yang telah terjadi itu suatu hal yang pernah mustahil dilakukan tapi sudah dilakukan di pencak silat itu mereka sudah mulai tidak percaya. Nah, jadi kan Kak, menurut Kakak kan, termasuk kita juga ngobrol santai juga, kan bela diri fighter MMA itu kan telah melakukan hal ini Kak. Memang benar kan. Tapi kalau menurut Kakak kan caranya itu seharusnya sebaiknya seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Saya cuman karena dampaknya, saya lihat dampak ya. Seperti PS1 itu perguruan besar. Ya, benar perguruan besar. Perguruan besar bukan 10-20 tahun ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Bukan 10-20 tahun. Mungkin udah hampir 70-80 atau mungkin bisa lebih dari itu. Ada satu abad. Ya, mungkin bisa lebih dari itu. Mungkin warga-warga dari PS1 bisa menjelaskan tentang sejarah perguruan mereka. Dan saya yakini ada memang betul-betul orang yang bisa melakukannya. Walaupun saya tidak bisa melakukannya. Tapi kalau kita berbicara masalah keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Ya, itu. Kalau masalah rekan-rekan di bela diri bersatu membicarakan bahwasanya hal-hal itu mustahil dilakukan, khususnya di konten video Mbak Chandranaya, dan akhirnya menganggap itu adalah pembodohan publik itu, dan akhirnya karena anggapan itu akhirnya terseret-seret dengan bela diri pencak silat yang lain, kan akhirnya seperti itu ya, terseret-seret dengan bela diri pencak silat yang lain. Nah, harapan saya ya, contoh, walaupun mereka ya teman-teman juga tidak pernah mengatakan bahwasanya hal itu nggak ada orang yang nggak bisa melakukannya, mereka tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi cara penyampaiannya seakan-akan mengolok-olok. Ya, benar. Nah, itu kan, itu cuman cara penyampaiannya aja yang apa, bisa lebih dibaguskan lagi agar seperti orang-orang yang memang menggeluti di dunia yang seperti itu tidak menjadi salah paham juga dengan pengertiannya. Contoh, saya sangat apa ya, dikatakan risih karena apa, kita adalah penganut bela diri pencak silat yang notabene dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak hal-hal yang seperti itu sudah pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita tangkap secara logika itu tidak bakal nyampai dengan kalau seandainya kita tangkap secara logika. Nah, makanya saya sampaikan di dalam channelnya Warna Raga Indonesia, apa yang perwujudannya, mau itu baik itu bela diri praktis, baik itu kita sifatnya mengajar, apa saja yang orang katakan mustahil, ini loh cara latihannya, yang kita bisa ya, yang kita bisa. Iya, yang terlepas dari apa namanya itu, atraksi Master Agus ya kan? Iya, terlepas dari atraksi Master Agus yang mungkin contoh apa namanya, seperti orang tua kita bisa berjalan pakai motor dengan ditutup dengan mata tertutup apa ya. Kalau seandainya teman-teman dari bela diri bersatu mau datang ke Bengkulu, mau lihat silakan ya, boleh. Nah, kita undang. Benar-benar kalau memang benar-benar pengen datang ya, kita persiapkan. Iya, kita persiapkan, benar-benar kita undang. Ya, terlepas masalah itu mau itu orang tua kita atau mau diupload atau enggak, cuman untuk menegaskan keyakinan mereka bahwasanya hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan. Ayo kesini, lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kan itu, bahwasanya hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan. Saya tidak benci dengan sisi yang sebelah sana, saya tidak benci dengan sisi sebelah sini. Saya cuma pengen menjelaskan bahwasanya hal-hal itu bisa dilakukan, hanya saja yang ini salah jalannya. Dia mengatakan itu bahwasanya barang ini editan tapi tidak mau mengakui,
yang ini salah penyampaian. Ya benar. Salah Sebenarnya penyampaian. Salah penyampaian yang akhirnya apa? Menimbulkan kontradiksi. Akhirnya apa? Ya teman-teman dari warga PSAT, mungkin teman-teman dari apa? Pencak silat yang lain yang itu merasa ada hal-hal yang mengganjal di dalam hati mereka. Nah itu ya perlu juga kita ingat ya. Pencak silat itu budaya kita. Ya, seperti yang sudah Mas Wardi katakan juga sudah diakui oleh UNESCO. Ya, pencak silat itu budaya kita. Dan saya pribadi bangga bergelut di dalam dunia pencak silat. Ya, itu. Masalah bela diri ini bagus, semua bela diri bagus. Dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pilihan saya ada di budaya saya. Pilihan saya. Gitu. Dan mungkin orang mau belajar di budaya kita, ayo silakan. Kan itu. Dan kita juga mungkin belajar juga dengan budaya lain, silakan. Tapi jangan mencemeh. Jangan mencemeh. Ini cara kami. Kan kayak gitu. Itu cara kita seperti ini. Cara kita seperti ini. Terlepas dari apapun yang dikatakan orang. Kan itu. Nah, jadi harapan saya ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya dari permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Seperti Mas Teragus sudah mengakui bahwasanya tidak 200 orang ya. Tidak melawan 200 orang. Tidak melawan 200 orang. Itu sudah suatu sikap jiwa yang satria dari seorang pendekar ya. Seorang pendekar. Sudah berani mengakui. Kalau kita bilang 10, kalau 10 Kak, logis atau tidak? Bagi saya logis, kalau tidak dikurung. Kan kayak gitu. Nah, mungkin kalau di dalam satu gang orang tidak bisa menggerombol, cuman tempatnya satu gang yang sempit, lawannya kita berhadapan cuman dari sini aja, ya logis. Siapa yang maju, ayo itu yang dilawan, kan kayak gitu. Kalau cuma 10 orang. Ya, kalau cuma 10, ya 200 orang. Kalau keyakinan saya mungkin ada orang-orang yang mampu melakukan, tapi mungkin tidak dengan cara berhadapan muka. Ya. Mungkin ada 200 orang nih mau maju. Saya contohkan ya, 200 orang mau maju, mau nyerang kita, taunya nggak jadi nyerang. Dengan amalan-amalan orang yang mau diserang ini. Contoh, saya sekedar contoh itu. Mungkin tadinya mau ngeroyok, akhirnya karena orang ini punya karomah, kelebihan dengan suatu amalan-amalan yang mereka yakini bisa membawa dia dengan bebas dari malapetaka itu, ya dia bakal selamat. Nah itu kan tergantung dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan itu tidak bisa kita paksakan, ya keyakinan itu harus dicari sendiri dan belajar. Itu intinya kan belajar. Itu bagaimana caranya keyakinan ini bisa ditangkap dengan logis. Nah di situ kita pelajari di dalam warna raga. Jadi tidak ada yang salah pengertian. Nah, makanya di dalam warna raga yang kita terapkan yang paling utama itu bukan bela dirinya dulu. Pemahamannya di dalam mengikuti dunia bela diri. Tujuannya apa? Seandainya suatu saat ada anak-anak ini yang menjadi juara, tidak sombong, berkatanya sopan, tutur katanya bagus, tidak angkuh, dengan orang tuanya taat, dengan agamanya taat. Itu tujuannya, ya. Pada saat orang ini tidak dilandaskan dengan keyakinan dan menganggap seluruh yang namanya keyakinan dengan hal-hal yang gaib itu tuh mustahil dilakukan, akhirnya apa? Ketakutan saya, orang-orang tidak percaya dengan akhirat. Ya benar. Juga tidak percaya dengan Tuhan. Iya, akhirnya dia cuma percaya dengan diri dia sendiri, dengan logika dia sendiri. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Akhirnya dia cuma percaya dengan badan dia sendiri. Ya, badan dia sendiri. Jangan salah. Orang yang sudah latihan bertahun-tahun, latihan sungguh-sungguh, latihan bagus, sudah berkeyakinan betul, ya. Kalau yang di atas tidak mengizinkan dia juara, dia tidak bakal juara. Ya. Jadi jangan sombong dengan pikiran cuman punya kekuatan cuman 12%, bisa kurang juga. Kan itu, jangan sombong dengan akal dan logika yang sudah kita punya. Itu, ya. Jadi semuanya itu bisa clear kalau seandainya ya satu sama lain itu ya saling mempertemukan arah lah. Saling mempertemukan arah agar tidak timbul kontradiksi.
perguruan pencaksilat di Indonesia ini bisa lebih ratusan. Ya, di Indonesia bisa lebih ratusan. Ya, perguruan di Indonesia. Ya, tidak seluruh perguruan terdaftar di PBIPSI. Ya, itu benar. yang harus dipahami. Tidak seluruh perguruan pencaksilat tidak itu terdaftar di PBIPSI, dan bukan berarti yang tidak terdaftar di PBIPSI itu ilegal. Tidak. Ya. Ada yang memang mereka bela diri pencaksilat mereka bukan untuk prestasi. PBIPSI itu wadahnya prestasi. Wadahnya prestasi. Contoh, orang hobi main volley. Volley itu payungnya PBFSI, ya, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Ya. Yang hobi main volley di kampung, punya klub sendiri di kampung dengan tarunanya, dengan karang-karang tarunanya, tidak masuk ke PBFSI, apakah dikatakan ilegal? Tidak bisa. Ya, jadi jangan salah pengertian, Nah itu mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Itu. Jadi sebenarnya Kak yang bahas tentang kita untuk melakukan jiwa alam bawah sadar ini mungkin hanya kita, hanya dari perguruan olahraga. Karena kemarin itu Kak yang mulai membuka tentang mengatakan jiwa alam bawah sadar itu di konten saya. Di channel Fahmi kan. Fahmi kan pernah bilang kan kalau hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan dengan contoh seperti ini Kak. Kan kalau memang benar mereka itu tidak mempercayai jiwa alam bawah sadar kan. Kan ada salah satu saudara kita yang PSAT kemarin yang dibegal. Yang digolok kan leher atau kepalanya Kak. Itu kan udah darahnya udah banyak Kak. Tapi dia masih bisa mengejar itu begal dan dia bisa pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kalau dengan dipikir dengan akal logika, kalau orang yang udah kena bacok apalagi di bagian leher darah sudah banyak, saya pikir pingsan ya, nggak bisa lagi melawan. Jadi dia itu tidak sadar Kak, ya otomatis ya kalau kita benar-benar itu kan sakitnya luar biasa. Tapi dia nggak merasa sakit, dia bisa mengejar begal Kak, dia juga bisa pergi ke rumah sakit. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit permasalahan alam bawah sadar, biar rekan-rekan semua paham ya. Dari pemahaman saya ya. Di dalam ilmiahnya alam sadar dalam alam bawah sadar itu terdapat beberapa bagian. Satu yang namanya alam theta, ya. Alam delta. Ya. Dua itu namanya alam alpha. Ya. Ketiga itu ada namanya alam delta. Keempat itu ada namanya alam theta. Ya, kita bahas satu persatu. Ya. Yang namanya alam delta itu seperti kita bicara sekarang. Alam sadar. Iya, itu. Ya. Jadi kita sadar. Kita ngomongnya secara sadar. Ya. Pada saat kita tidur, mimpi. Nah, itu kita ada di dalam alpha. Sedikit sadar tapi ada yang tidak sadarnya. Antara sadar dan tidak sadar. Mungkin kita pernah bermimpi kan, merasa bahwasanya barang ini betul-betul nyata. Itu, tapi kita tidak bisa mengungkapkan kan kayak gitu kan. Pasti pernah orang-orang yang merasakan seperti itu. Pasti. Ya, itu. Yang ketiga itu ada alam theta. Alam theta itu tempat kita itu kalau tidur tuh tertidur pulas. Gitu, tidak mengingat apapun lagi yang di dunia ini. Dan jangan salah, orang yang sudah mempelajari mempelajari alam bawah sadar itu, para dokter-dokter sekarang juga mulai mempelajari hal-hal yang seperti ini. Gunanya apa? Untuk merubah yang tadinya orang itu biasa diinfus untuk operasi, ya, sekarang menerapkan hal-hal yang seperti itu dengan jalan untuk operasi, gitu, dengan menghilangkan rasa sakitnya untuk operasi. Jadi hal itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, sekarang mungkin ada kawan-kawan yang bertanya kan, bagaimana cara memasuki alam bawah sadar itu? Ya. Nah, yang pertama memasuki alam bawah sadar itu kita harus punya mentor. Ya, orang yang kita yakini, ya, omongan yang bisa kita percaya. Nah, itu biasanya mudah nyerah. Ya. Mau orang itu bohong pun kita percaya. Itu berarti di dalam keyakinannya, di dalam alam bawah sadarnya sudah nyangkut. Itu. Dan kedua, apa yang dia yakini, mereka akan mengulanginya secara berulang-ulang. Contoh, kita ambil bukan dari segi hebatnya. Dia pengen
dia pengen mobil ini, itu dia bayangkan terus, dan akhirnya apa yang dia bayangkan itu bakal menjadi nyata, itu ya. Dan itu juga porsinya terbalik, karena alam bawah sadar itu sifatnya netral ya. Kalau kita menangkap sesuatu yang jelek terus ya, di kehidupan nyata juga akhirnya akan jelek, kejadiannya juga akan jelek. Contoh juga, seandainya contoh air ya, nah itu kita ambil air untuk minum ya, untuk apa, untuk mengobati orang ya. Kalau di dalam Islam biasanya orang pakai doa. Nah, kalau dipikir secara logika, doa diminum itu bisa mengobati, logis enggak? Logis enggak lagi Kan kayak gitu. Orang mau berobat ya pergi ke dokter, minum obat itu yang bakal mengobati sakit-sakit kita. Tapi di dalam Islam, di dalam ayatnya pun rupanya Al-Fatihah itu ya bisa menjadi obat, dan apa aja yang di dalam Al-Quran itu bisa menjadi obat. Pikir secara logika tidak tembus. Nah, kalau semuanya dipikir secara logika, letak imanmu di mana? ya. Itu. Dan Anda tidak akan mengakui bahwasanya agama itu ada. Itu. Nah, jadi semuanya itu bisa kita pelajari. Yang pertama, kita ada mentor dan lakukan impian kita secara berulang-ulang, ucapkan secara berulang-ulang. Kalau di dalam dunia Islam, alam sadar itu namanya tafakur, ya proses di dalam berpikir. Kalau alam bawah sadar itu namanya zikir, ya proses untuk mengingat yang di atas. Nah itu, kalau kita sudah mengingat yang di atas, ya kita lakukan zikir. Zikir itu artinya mengingat. Ya, setiap saat kita bisa mengingat dengan bisa mengucapkan kata subhanallah, walhamdulillah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu bisa kita lakukan dengan cara berulang-ulang ya. Dan dengan mentor yang bisa dipercaya, hal-hal apa yang mereka tidak yang mungkin merasa mereka mustahil lakukan, insya Allah bisa dilakukan. Tergantung dengan keyakinan mereka masing-masing. Terlepas barang itu bisa atau tidaknya orang itu melakukan, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Orang itu bisa melakukan seperti itu dengan senjata ini. Kita belum tentu bisa melakukan itu, tapi dengan senjata yang sama. Tapi kita bisa melakukan itu dengan senjata yang ini. Kan beda-beda. Arahnya mungkin tidak sama. Nah itu. Dan juga proses ilmiahnya di dalam latihan pun seperti dalam bela diri prestasi ya. Bentuk keyakinan itu kalau sudah kita tanamkan di awal ya, dengan siswa-siswa kita tanamkan keyakinannya dulu, baru proses latihan yang menyusul. Mudah-mudahan hasilnya akan maksimal. Hasilnya bakal maksimal. Itu ya. Akhlak anak-anak bisa menjadi bagus, dan prestasi itu nomor sekian, dan prestasi itu pasti bisa mengikuti asal orang-orang itu mempunyai moral yang bagus. Prestasi itu tidak bakal ada gunanya kalau seandainya tidak didukung dengan moral yang baik ya, akidah yang baik. Tidak ada gunanya prestasi itu sama sekali. Nah, makanya orang-orang itu jangan bangga dengan apa yang bisa dia lakukan ya, tapi banggalah dengan keyakinan yang mereka miliki. Nah itu ya. Nah, keyakinan itu tidak mudah didapatkan. Nah, jadi memang betul-betul latihan, sama seperti kita latihan fisik. Di dalam dunia olahraga ya, yang namanya fisik ya, untuk menguji kapasitas denyut nadi maksimal seseorang cuman 220 dikurang umur seseorang. Nah, denyut nadi maksimal orang itu ya sebatas itu ya, 220 dikurang umur. Nah, jadi seorang pelatih itu mempunyai patokan di dalam melatih ya. Saya berani menyampaikan seperti ini ya karena saya kuliahnya juga di dalam jurusan olahraga, kan seperti itu. Nah itu di dalam kerja nyata, proses latihan yang nyata. Ya kalau mau kuat tendangannya, ya latihannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin dengan kita nge-gym, dengan apa? Jadi bobot tendangan itu bakal lebih kuat. Itu proses latihan yang real, ya. Apakah dengan latihan yang maksimal saja orang bisa menang? Oh tidak, ya. Orang latihan dengan maksimal. Misalnya contoh, Sami ikut pertandingan, ya. Lawan Sami juara dunia. Yang tadi latihan sudah maksimal, ketemu juara dunia, akhirnya jiper duluan.
Guna latihan Sami selama ini di mana? Nggak ada. Hah? Yang tadinya bisa nendang kuat, akhirnya nggak bisa nendang kuat. Apa? Keyakinannya kena. Keyakinan dengan proses latihan yang dia lakukan selama ini, dia nggak yakin. Karena lawannya udah ketemu, oh ini juara dunia, oh ini juara nasional, oh ini atlet PON, atau ini atlet apa. Nah itu yang kita mau rubah. Itu. Jadi timbulkan keyakinan dulu. Jadi tidak ada yang bisa menggoyangkan. Masalah hasilnya seperti apa, itu Allah yang menentukan. Itu. Sebenarnya Kak, ya dari yang kita penjelasan Kak, ini juga sudah dirasakan sama juara MMA kita Terus Ginting. Karena dulu ya, sang juara itu dia berbicara seperti ini Kak. Di saat saya membutuhkan uang, istrinya untuk persalinan ya Kak. Tapi dia tidak benar-benar tidak punya uang gitu kan. Tiba-tiba sponsornya itu memberikan dia tuh langsung uang tiba-tiba. Tanpa dia sadari Tuhan telah memberikan rezeki kepada dia kan? Memberikan jalan kepada dia. Dan satu lagi Kak, dia itu kan benar-benar yakin kan dengan porsi latihan dia gitu kan. Betul. Dia akan bisa mengalahkan Rudy Ahong kan. Rudy Ahong ya kita tahu sendiri pukulannya luar biasa kan. Satu pukulan orang bisa pingsan, bahkan bisa KO kan. Nah, tapi dengan keyakinan dia gitu kan, dia dipukul pertama kan, dia itu kan waktu pertandingan itu kan dipukul dengan Rudy Ahong kan, Terus Ginting kan langsung jatuh. Iya betul. Tapi dengan keyakinan dia bisa bangkit dan akhirnya dia bangkit lagi kan. Iya betul. Tapi dan akhirnya dia bisa menang gitu kan. Tapi mungkin dulu dia belum menyadari kan, bahwa keyakinan itu sudah ada di diri dia. Nah jadi seperti ini. Kalau seandainya bisa saya pilah sedikit. Ya. Pada saat kita minum air, kalau di dalam Islam ya, saat kita minum air tanpa mengucapkan Bismillah, jadi bentuk kita minum itu cuma menjadi suatu kebaikan, tidak menjadi ibadah, ya, tapi menyegarkan, ya, tapi tidak menjadi ibadah. Tapi pada saat kita minum air, mengangkat air dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita minum air itu menjadi bentuk suatu ibadah. Ya. Nah, jadi pada saat juga seperti itu masalah keyakinan ya. Pada saat orang berkeyakinan dengan kemampuan dia diri sendiri, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Apa yang dia yakini, dia bayangkan berulang-ulang pada saat orang itu membayangkan menjadi juara sampai keluarlah dengan aktivitas nyatanya, dengan mau latihan sungguh-sungguh apa yang mereka pikirkan terus akhirnya apa? Jadi kenyataan. Dalam Al-Quran juga sudah menyampaikan kalau permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, apabila Anda melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, berjalan di atas api, jangan tertipu. Setan juga bisa melakukannya. Kok di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam Al-Quran dan hadis menyampaikan seperti itu? Kalau seandainya hal-hal yang seperti itu mustahil, saya tanya pada sana. Di dalam Quran hadis itu menyampaikan apabila Anda melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, berjalan di atas bara api, jangan tertipu karena setan juga bisa melakukannya. Berarti apa? Hal-hal yang seperti itu ada orang yang bisa melakukan, tidak mustahil. Nah, itu di dalam keyakinan Islam, dalam keyakinan ajaran yang saya percaya ya, ajaran yang saya percaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kan untuk penjelasannya jiwa alam bawah sadar juga kita jelaskan. Nah, kita balik lagi ke permasalahan nih Kak. Nah, kan permasalahan ini kan, nah sekarang ini kan Kak, dari gara-gara permasalahan dari Mas Ragus belum membuktikan. Nah, jadi semuanya ini Kak, termasuk pencaksilat juga Kak. Termasuk pencaksilat. Harry Pras kan? Mohon maaf untuk Harry Pras, untuk Mas Rizal Garuda Harry Pras. Jadi seluruh seperti Beni Yoso juga dari PSAT, mereka itu mendesak semua ke Harimau Utara itu bahwa mereka itu benar-benar melakukan pembodohan publik. Dan anehnya kan tidak ada pencaksilat, yang namanya pencaksilat itu yang membongkar jiwa alam bawah sadar, sehingga itu mungkin mereka tidak menyadari kan? Mungkin karena mereka itu
termasuk juga emosi gitu kan, termasuk emosi juga. Jadi mereka itu ya namanya orang di Indonesia kan, kalau ada orang salah kan kebanyakan membuli ya. Iya. Nah jadi kan seolah-olah mereka melupakan kan. Ya, ini bukan untuk ini ya, bukan untuk apa namanya tuh bela-bela diri lain, tapi khusus pencak silat dulu ya kan. Tadi orang-orang yang pencak silat juga mendukung itu benar, mereka mendukung tidak salah kan Kak. Tapi mereka itu melupakan bahwasannya di dalam latihan pencak silat itu ada yang namanya jiwa alam bawah sadar. Sehingga mereka tidak menjelaskan. Nah, sehingga mereka tidak menjelaskan, dan Sami bilang di konten Sami sebelumnya, ada orang-orang yang orang awam atau mungkin dari bela diri lain juga membilang kalau Sami ngomong itu halu. Sama seperti Master Agus, halu kan. Kok katanya kan, kok nukung Master Agus katanya kan, halu nih orang ini katanya kan, dibilangnya tahayul atau sebagainya kan. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau bela diri bersatu itu membongkar suatu hal yang sudah terbentuk editannya sudah jelas, itu sebenarnya tidak salah ya. Tidak salah. Tapi yang membuat ada keganjalan itu tuh yang ini apa namanya itu, memang bela diri yang dari pencak silatnya itu tidak membantu menjelaskan. Tidak membantu menjelaskan tentang jiwa alam bawah sadar, sehingga akhirnya pencak silat itu suatu hal yang atraksi itu dianggap semua orang itu palsu. Ya kan? Iya, jadi kalau jadi seperti ini, mungkin kesimpulannya boleh mengkritisi perguruan atau oknum ya, yang jelasnya oknum. Nah di sini yang salah itu oknum, ya. Di sini yang salah itu oknum. Jadi jangan samakan oknum tersebut dengan yang lainnya. Nah permasalahan di sini dan juga yang saya ingin sampaikan. Tolong juga dari pihak kawan-kawan dari pihak bela diri bersatu juga kan, itu kan apa namanya, kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang, betul ya. Nah tapi kalau saya pribadi seperti teman-teman di bela diri pencak silat, mungkin ya ada yang sudah menonton kontennya, ada yang sudah tahu arah jalannya seperti apa, tapi tidak mau ambil pusing. Itu kan pilihan mereka menentukan jalannya sendiri, nggak mau ngambil pusing. Nah kalau saya ngambil pusing ya, karena bagi saya hal ini berdampak pada pencak silat ya, pada pencak silat. Nah di pihak Master Agus, akui kesalahannya ya, dan akui kesalahannya di depan publik, akui bahwasanya itu salah. Nah, tapi sampaikan juga bahwasanya di dalam bela diri pencak silat itu bukan mustahil dilakukan. Mungkin tujuan Master Agus itu seperti itu. Mungkin tujuannya seperti itu, ya. Kesalahannya diakui, tapi sampaikan juga bahwasanya di dalam bela diri pencak silat itu hal-hal yang seperti itu tidak mustahil dilakukan, ya. Tapi untuk zaman sekarang, ngapain orang mau nendang tembok sampai nendang apa lagi? Bagi saya itu bukan suatu tolak ukur kekuatan ya. Bukan tolak ukur suatu kekuatan. Kita bisa nendang sending apa? Sending pilar gitu kan. Itu bagi saya sendiri bukan tolak ukur kekuatan itu. Apalagi pada zaman sekarang kan itu. Ya mukul orang aja kan polisi kan sekarang kan itu. Nah tapi yang namanya bela diri bagi orang yang ingin belajar yang hal-hal seperti itu, ya kita juga tidak bisa memaksakan kan ya. Itu kita juga tidak bisa memaksakan. Dan teman-teman di bela diri bersatu juga tolong sampaikan bahwasanya itu tujuannya cuma untuk membongkar editan aja, bukan berarti mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Maksud saya seperti itu. Sampaikan biar apa? Biar pencak silat itu yang lainnya tidak tersinggung. Ya, benar. Tidak tersinggung. Karena apa? Seperti yang kakak sampaikan tadi, di dalam aliran pencak silat itu ada unsur kebatinan. Sekarang kita fair-fairan aja, ya. Ada unsur kebatinannya. Orang yang cuma menggeluti di bidang-bidang itu aja, ya. Kalau permasalahan banyak, kalau orang-orang di Indonesia itu hebat-hebat semua, kenapa kita dijajah sampai ratusan tahun? Ya. Itu urusannya sudah dengan yang di atas, ya. Contoh sekarang, kalau Sami aja yang hebat, ya, Belandanya banyak. Mau ngapain? Ya, itu. Tapi ya karena sesuatu itu menyangkut keyakinan orang tidak bisa dipaksakan. Kan seperti itu.
Tapi juga jangan sampai pungkiri bahwasanya Indonesia ini menang dengan modal bambu runcing. Ya benar. Kan itu tidak bisa dipungkiri. Tercatat di dalam sejarah. Kan seperti itu. Ya. Nah, itu. Jangan juga dipungkiri bahwasanya Jenderal Sudirman itu pernah dikepung dengan orang dengan kekuatan zikirnya bisa orang tidak melihat. Dia mengenali, dia bilang itu ustad. Iya, itu. Ustad. Padahal Jenderal Sudirman ya udah terkenal di mana-mana. Nah, ya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya tolonglah kita berada di dalam wilayah notabene orang yang mencintai Pencaksilat. Ya. Itu budaya kita. Terlepas orang itu mau belajar bela diri apa terserah mereka. Nah, khususnya bagi insan Pencaksilat, ayo sampaikan. Walaupun ada yang tidak mau bergelut di bidang ke arah sana. Itu. Ada yang orang mengejar bela diri prestasinya saja. Itu. Ada mungkin orang masuk Pencaksilat ngejarnya untuk metode pengobatan. Itu. Ada yang orang belajar Pencaksilat mungkin untuk metode-metode yang lainnya. Itu pilihan. Nah, tapi di dalam Pencaksilat itu ada hal-hal yang seperti itu. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi kalau untuk kesimpulannya ya Kak, sebenarnya kesimpulan ini ya sebenarnya Kak yang membuat nama Pencaksilat itu suatu hal yang atraksi yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang atraksi yang memang bukan kekuatan murni atau sudah disetting seperti batu batanya sudah diperlembut atau sebagai atau balok esnya sudah tidak terlalu keras. Ini sebenarnya mohon maaf untuk teman-teman Pencaksilat, sebenarnya ini juga kesalahan kita juga. Iya. Kenapa kesalahan kita? Karena kita yang praktisi Pencaksilat yang mempunyai seperti ilmu kebatinan atau jiwa alam bawah sadar itu tidak membantu menjelaskan. Sehingga orang awam beranggapan Pencaksilat itu semuanya itu ya sama. Akhirnya orang beranggapan seperti itu. Nah, makanya di dalam channel Warna Raga Indonesia nanti kita jelaskan protap-protapnya. Sekarang kita jelaskan unsur dasarnya. Nanti baru masuk kita di dalam proses latihannya. Latihan bela diri prestasi itu seperti apa sih? Latihan bela diri tradisi itu seperti apa sih? Nah, di situ akan kita kupas di channel Warna Raga ini. Latihan self defense di dalam Warna Raga itu seperti apa? Ya, mungkin banyak orang-orang yang setuju atau tidak setujunya itu urusan ya hak orang ya. Nah, yang jelas kita akan lakukan upaya yang memang betul-betul ini loh bela dirinya kita yang itu bisa ya kita seperti ini, lakukan, yang ya. bisa kita lakukan itu seperti ini, yang bisa kita ajarkan itu tuh seperti ini, gitu ya. Antara permainan logika dengan permainan keyakinan itu nanti kita akan tampilkan di dalam channelnya Warna Raga Indonesia. Nah, itu mungkin itu saja ya. Ya. Mungkin itu saja ya teman-teman ya, bagi kalian yang mungkin masih ada yang sering-sering bertanya juga kan. Ya aku pasti aku juga yakin ya Kak. Di sini pasti ada mungkin ya orang awam menganggap kita juga halu juga kan. Iya. Tapi aku yakin yang untuk bela diri yang terutamanya Pencaksilat, mereka itu bakalan satu arah sama kita. Pasti paham apa yang saya maksud. Pasti ya, paham ya apa yang kita bicarakan. Insya Allah pasti paham. Juga kita harapan ke depannya masalah ini oke lah. Theodorus Ginting kan dari teman-teman Bela Diri 1 tidak mau tahu lagi apa yang disampaikan oleh Mas Tragus, pihaknya HU ya, pihaknya Harimau Utara, dan mereka itu telah menganggap kan kalau mereka itu telah mendapatkan suatu jawaban kan? Kalau hal yang dilakukan itu editan gitu kan. Tapi walaupun itu bisa dibilang selesai, tapi dampak ke orang awam belum selesai. Iya, dampak ke perguruan-perguruan bela diri yang belum selesai. Ya, khususnya Pencaksilat yang nah, ini yang lagi marak kan? Lagi marak. Itu. Ya, khususnya di warga-warga PSAT ya. Warga-warga PSAT yang sering ini ditampilkan di Facebook itu viral semua tuh Kak. Iya. Jadi mungkin itu saja ya Kak. Iya, cukup. Jadi mungkin itu saja ya untuk penjelasan kita malam ini juga. Jadi kita telah menjelaskan suatu hal yang mungkin bisa membuat kalian itu sedikit paham. Ya. Tapi kalau kalian masih ada yang belum paham, silakan kalian itu komen aja, mungkin kita bakalan menjawab di video selanjutnya ya kan. Dan kalau untuk masalah membuktikan yang telah kami bisa, ya nanti mungkin salah satunya kita bakalan membuat suatu hal video juga ya kan. Nah, tapi kalau memang dari video kita nanti orang masih belum percaya, ya
silakan datang, silakan datang, kita bakalan persiapkan semuanya. Iya. Mungkin itu saja ya, Kak. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan kami ya dari Warna Raga Indonesia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.